Halo teman-teman, hari ini kita belajar bahasa Inggris tentang pronoun. Untuk kalian yang belum tahu apa itu pronoun, silahkan bisa dilihat di video sebelumnya tentang part of speech. Jadi, pronoun ini adalah salah satu anggota dari part of speech. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu pronoun dan anggota dari pronoun itu sendiri. Nah, sudah pernah saya jelaskan bahwa pronoun adalah kata ganti. Yang dimaksud kata ganti di sini adalah biasanya digunakan untuk menggantikan orang, tumbuhan, binatang, dan kata benda yang lainnya. Atau fungsi lain dari pronoun ini sendiri adalah untuk menghindari adanya pengulangan kata atau pengurangan kata benda. Nanti kita lihat ke contoh dalam kalimat agar teman-teman bisa lebih jelas tentang pronoun ini kalau kita terapkan dalam sebuah kalimat. Sekarang kita review pronoun terlebih dahulu. Kita akan membedakan menjadi beberapa anggota. Ada yang sebagai subjek. Ketika dia berbentuk subjek, maka pronoun di sini bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Kemudian ada sebagai objek, ada sebagai possessive adjective. Possessive adjective di sini adalah kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan dari sesuatu. Biasanya diikuti dengan kata benda. Ketika dia berbentuk sebagai possessive pronoun, hampir sama, adalah kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan dari sesuatu, tapi dia tidak diikuti dengan kata benda atau noun. Kemudian terakhirnya adalah sebagai reflexive pronoun, kata ganti orang yang digunakan untuk merujuk sesuatu ke diri sendiri. Sekarang kita lihat ke contoh yang pertama. Ada subjek I, ketika berubah menjadi objek menjadi me, possessive adjective menjadi my, dan diikuti dengan kata benda. Misal, di sini saya mencontohkan book. My book, berarti maknanya adalah bukuku. Kemudian ada sebagai possessive pronoun mine, milikku, dan reflexive pronoun myself, diriku sendiri. Yang kedua, kita ada subjek you. Ketika berubah menjadi objek masih sama, you, kemudian ada kata your, diikuti dengan kata benda, berarti maknanya adalah your book, misal bukumu. Kemudian sebagai possessive pronoun maknanya adalah yours, milikmu. Kemudian ada reflexive pronoun yourself atau yourselves. Kalau dia satu orang, silakan gunakan yourself, dirimu sendiri. Kalau lebih dari satu, menggunakan yourselves, dirimu sendiri, tapi jamak atau banyak. Kemudian kita ada subjek she, dia perempuan, berubah menjadi her. Kemudian menjadi her, kasih noun, kata benda. Misal her book, bukunya dia perempuan. Hers, miliknya dia perempuan. Dan herself, dia sendiri. Dia sendiri di sini merujuk kepada perempuan. Kemudian ada sebagai he. He di sini adalah dia laki-laki, berubah menjadi him, kemudian menjadi his, kasih kata benda ketika berkelas kata sebagai possessive adjective, maknanya adalah his book, misal, berarti bukunya dia laki-laki, kemudian sebagai possessive pronoun his, miliknya dia, dan sebagai reflexive pronoun berarti adalah himself, dirinya sendiri. Kemudian ada subjek we. Ketika berubah menjadi objek menjadi us, kemudian possessive adjective menjadi our book misal, maknanya adalah buku kita, karena we maknanya adalah kita ya teman-teman. Kemudian ada kata ours berarti milik kita tanpa kata benda, dan ourselves, kita sendiri. Karena di sini jamak, jadi kita menggunakan vas untuk kata orang atau untuk subjek lebih dari satu. Kemudian kita ada kata they. They maknanya adalah mereka. Ketika berubah menjadi objek menjadi them, kemudian possessive menjadi their, maknanya adalah misal their book, buku mereka, theirs, milik mereka, dan themselves, mereka sendiri. Sekarang kita lanjut di subjek selanjutnya, ada it. Ketika dia berbentuk sebagai subjek it masih sama, ketika berbentuk objek it juga masih sama ya dengan subjeknya, dan ketika dia berkelas kata sebagai possessive adjective menggunakan its, diikuti dengan kata benda, misal its book, bukunya, atau mungkin karena it ini digunakan untuk subjek yang bukan manusia, jadi misal its color, warnanya, warna apa, mungkin motor atau yang lainnya. Kemudian possessive pronoun its, miliknya, berarti kepemilikan tapi tidak diikuti dengan noun. Dan terakhirnya ada kata itself,
dia sendiri atau dirinya sendiri merujuk kepada yang bukan manusia. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke dalam sebuah kalimat. Kita tahu bahwa yang namanya kalimat selalu diikuti dengan subjek, verb, dan objek. Kita lihat di sini ada students do the exercise. Students subjek, do verb, dan objeknya adalah the exercise. Maka kita bisa menggunakan pronoun atau kata ganti students dengan they sebagai subjek, do sebagai verb, dan it-nya kembali ke kata the exercise. Karena dia benda, jadi kita menggunakan kata ganti it. Nah, disinilah kata ganti atau pronoun dibutuhkan, ya, untuk menggantikan kata yang di depan ini. Kemudian ada kata my friend drinks my tea. My friend di sini adalah tunggal dan berbentuk kata ganti laki-laki, maka kita kasih kata ganti he. Drinks kata kerja, dan my tea karena di sini adalah benda, maka sama kata gantinya adalah it. Kemudian contoh lainnya adalah I read my book and you read your book. Di sini kita menggunakan possessive adjective kepemilikan yang diikuti sama kata benda. Berarti I read my book and you read your book. Aku membaca bukuku dan kamu membaca bukumu. Tapi kita bisa menggunakan kata lainnya seperti ini. I read my book and you read yours. Aku membaca bukuku dan kamu membaca milikmu. Kepemilikan yang kita tidak usah diikuti dengan kata benda. Boleh, jadi kita kasih kata ganti your book boleh atau yours milikmu boleh. Kemudian ada it is their classroom and that is my classroom. Ini adalah kelas mereka dan itu adalah kelasku. Their sama my di sini harus diikuti dengan kata benda. Atau kita boleh menggantinya dengan it is their classroom, ini adalah kelas mereka, dan that is mine, dan itu adalah milikku. Milik apa? Kelas. Jadi kita sudah membicarakan kelas sebelumnya, ya, kepemilikan benda sebelumnya. Atau lebih singkatnya seperti ini, boleh kalimatnya, the lamp is his. Lampu ini adalah miliknya. Milik siapa? Dia. Dia siapa? Laki-laki. Kenapa? Karena his merujuk kepada subjek yang untuk laki-laki. Kemudian ada kata those cars are theirs. Mobil-mobil itu adalah milik mereka. Theirs di sini sebagai kepemilikan yang kita tidak usah diikuti dengan kata benda dan menggantikan kata they jamak. Kemudian ada she goes to school by herself. Nah, penggunaan refleksif di sini maksudnya seperti ini, ya teman-teman. Dia pergi ke sekolah dengan dirinya sendiri, jadi tidak ada yang nganterin atau mungkin yang nemenin dia ke sekolah. Jadi boleh kita menggunakan kata herself. Dia pergi ke sekolah dengan dirinya sendiri. Herself di sini merujuk kepada she, tunggal. Jadi kita kasih kata ganti herself. Kemudian ada kata students do the exercise by themselves. Karena students di sini jamak, jadi kita kasih kata ganti themselves. Kata ganti they, mereka. Murid-murid mengerjakan latihan dengan diri mereka sendiri. Jadi tidak boleh saling dibantu guru atau yang lainnya. Oke, sampai sini ditanyakan, bisa komen di bawah kalau masih kurang jelas. Sekarang kita coba untuk latihan ke soalnya. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke dalam latihan tentang penggunaan pronoun. Di sini, Miss sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang bisa kita coba bahas bersama. Yang pertama, ada Handika is my classmate. Titik-titik is my best friend. Handika adalah teman sekelasku. Titik is my best friend. Nah, Handika is my classmate di sini adalah kalimat pertama, jadi ada subjek, verb, dan objek. Maka kalimat selanjutnya kita juga butuh subjek, kata ganti untuk Handika. Karena Handika laki-laki, ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah ya, he, kata ganti untuk Handika. Berarti Handika adalah teman sekelasku, dia adalah teman baikku. Kemudian yang kedua, Alfian is at home, he is cleaning titik-titik bedroom. Nah, silakan diperhatikan di sini, Alfian berada di rumah, dia sedang membersihkan titik-titik kamar. Kamar di sini adalah kata benda. Karena dia kata benda, berarti kita butuh dia possessive adjective yang harus diikuti dengan kata benda. Maka jawabannya adalah his. Berarti
Alfian sedang berada di rumah, dia sedang membersihkan kamar tidurnya. Kita menggunakan his karena untuk kata ganti Alfian yang dia sebagai subjek laki-laki. Kemudian, are you a new student? Where is the titik classroom? Apakah kamu siswa baru? Di mana titik kelas? Classroom di sini adalah kata benda dan subjeknya di kalimat nomor 3 ini adalah you. Maka kita menggunakan kata ganti you di possessive adjective menggunakan your. Jadi, are you a new student? Where is your classroom? Kemudian, titik-titik bicycle is new. Bicycle is new, sepeda baru. Karena bicycle di sini adalah kata benda, jadi ada I, me, dan my. Maka di sini, ya kita menggunakan my karena my harus diikuti dengan kata benda noun. Terakhir, kita punya latihan soal the teacher always gives the titik homework. Guru selalu memberi titik-titik PR. Nah, karena PR di sini kata benda, maka we as our yang dia bisa digunakan sebagai possessive adjective yang diikuti kata benda adalah ya us. Nah, itu dia materi kita tentang pronoun hari ini. Kalian bisa komen di bawah jika ada yang tanyakan. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan video belajar kita bahasa Inggris selanjutnya. Terima kasih.